Soal nomor 1, Pancasila memenuhi syarat sebagai state fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai state fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma berlaku di seluruh dunia. Nah, di sini kita bisa melihat nomor 1. Pertama kita mencari kata kunci dari soal nomor 1 ini. Kata kuncinya adalah States Fundamental Norm. Nah, mulai kita uraikan apa itu State Fundamental Norm dan yang mana State Fundamental Norm itu. Mari kita simak pembahasannya di slide berikutnya. Kata kunci pada soal nomor 1 tadi adalah itu kalimat State Fundamental Norm. Nah, State Fundamental Norm itu adalah merupakan norma dasar. Lahirnya berbagai aturan-aturan di bawahnya, termasuk lahirnya konstitusi. Artinya, State Fundamental Norm ini ada sebelum adanya konstitusi. Nah, kalau kita melihat pandangan Hans Kelsen, seorang ahli hukum dari filsuf Austria, itu memandang bahwa tata hukum tertinggi adalah berpuncak pada basic norm atau norma dasar. Nah, lebih lanjut, Hans Kelsen mengatakan bahwa sebagai suatu norma dasar itu di mana validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang tinggi. Jadi, merupakan satu-satunya validasi lahirnya norma-norma berikutnya. Misal, konstitusi ada karena ada norma dasar di atasnya. Maka konstitusi itu divalidasi oleh norma dasar. Kemudian, aturan berikutnya ada, kemudian divalidasi kepada norma dasar. Nah, pertanyaan kemudian, kalau kita melihat pandangan Hans Kelsen, maka yang mana State Fundamental Norm di Indonesia? Maka jawabannya itu adalah Pancasila sebagai State Fundamental Norm yang tidak dapat dirubah oleh siapapun karena telah menjadi sebuah norma dasar di Indonesia. Maka kita kembalikan pada soal nomor 1 tersebut. Nah, kalau kita lihat opsi-opsi yang ada, maka yang paling tepat jawaban dari nomor 1 ini adalah ada pada opsi B, di mana menjadi hukum tertinggi. Soal nomor 2. Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah A. Menjunjung tinggi negara di kancah internasional. B. Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar. C. Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara. D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. E. Negara berdasarkan hukum. Nah, kata kunci dari soal nomor 2 ini ada pada kalimat nasionalisme dan religius. Nah, karena soal ini merupakan bagian dari materi Pancasila, maka kita kembalikan soal ini pada sila-sila Pancasila. Kira-kira kata nasionalisme ini
ada pada sila berapa, dan kalimat religius ini berada pada sila berapa. Nah, mari kita lihat slide berikutnya untuk menjawab soal nomor 2 ini. Nah, pada soal nomor 2 ini tentu kata kuncinya itu ada pada kalimat nasionalisme dan religius. Kata nasionalisme dan religius ini kita harus kembalikan dulu. Kira-kira kalimat ini kalau kita kembalikan ke Pancasila berada pada sila keberapa? Nah, kita lihat kalimat nasionalisme ini kira-kira dia berada pada sila keberapa, dan tentu dengan pastinya kita sudah tahu bahwa kalimat nasionalisme ini merujuk pada sila Persatuan Indonesia. Kemudian kalimat religius ini berada pada sila keberapa? Tentu kita tahu semua kalimat religius ini berada pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita lihat di sini, di opsinya A, menjunjung tinggi negara di kancah internasional. Kira-kira di opsi ini apakah menggambarkan nasionalisme dan religius? Apakah menggambarkan juga sila ketiga dan sila pertama? Maka jawabannya tidak. Karena di opsi A ini lebih condong pada kemanusiaan adil dan beradab. Kemudian opsi B, perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar. Saya kira tidak ada yang sesuai dari sampai sila pertama sampai sila kelima tidak sesuai di opsi B ini karena menunjukkan sikap-sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian di opsi C, lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara. Nah, saya kira di sini kita bisa lihat kalimat nasionalismenya tidak muncul, sementara kalimat religiusnya muncul. Berarti opsi C ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian di E, negara berdasarkan hukum agama. Nah, saya kira di E ini juga hanya menunjukkan kalimat religius saja, sementara kalimat nasionalismenya tidak muncul. Maka jawaban yang tepat adalah D, semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. Saya kira itu jawaban yang tepat untuk nomor 2 yang sudah menggambarkan kalimat nasionalisme dan religius. Kalau kita memahami butir Pancasila itu akan lebih mudah lagi untuk menjawab soal-soal seperti ini.